Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala birrul walidain. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena itu di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada para hambanya ini agar berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintah tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali perintah Allah di dalam Al-Qur'an agar kita ini berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan memang kata para ulama, birrul walidain ini adalah merupakan amal yang paling agung, amal yang paling utama setelah tauhid. Setelah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, amal yang paling utama setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi perintah ini adalah merupakan perintah yang paling agung setelah tauhid. Setelah kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia ini untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu sejak zaman dahulu ya. Umat-umat terdahulu itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu selalu bergandengan. Setelah jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu menyembah selain Allah, kemudian disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua setelah larangan menyembah selain Allah. Setelah larangan berbuat syirik, itu adalah amal yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini akan menjadikan Allah cinta kepada kita ya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, diridhoi oleh Allah, dimudahkan urusan-urusan kita, berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak kita. Dan ini ada dua, yang ketika masih hidup ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah mereka sudah meninggal dunia ya. Kan masing-masing kita ini punya orang tua, ibu bapak ya. Semuanya kecuali Nabi Adam alaihissalam ya, tidak punya ibu bapak ya. Begitu ya. Begitu juga dengan ibunda Hawa ya, tidak punya ibu bapak. Kalau kita semua ini punya ibu bapak, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Nah, itu semuanya kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Qul, katakanlah, ta'alau ya, marilah, kemarilah ya,
Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Alla tusyriku bihi syai'an, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak. Setelah tauhid, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sama seperti tadi dalam surat Al-Baqarah 83 tadi itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua ini, kata para ulama, adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling agung, yang paling mulia setelah kita beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan lagi misalkan dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, disebar dalam beberapa surat, ya. Dan itu menunjukkan kalau diulang-ulang banyak perintah itu menunjukkan betapa pentingnya, ya. Betapa besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kan memang Rasulullah mengatakan ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah juga ada pada kemurkaan orang tua kita. Maka hendaknya kita ini berusaha untuk membuat orang tua kita ini ridho kepada kita, ya, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab yang menjadikan amal-amal seorang hamba itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah di samping syirik, ya, lari dari peperangan, kemudian durhaka pada kedua orang tua. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan memang kalau orang itu sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia bayar zakat dan sebagainya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kecuali apabila dia durhaka kepada kedua orang tua, itu akan menjadi penghalang, penghambat. Maka berbuat baiklah kita ini kepada kedua orang tua kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu karena besarnya jasa kedua orang tua kita terhadap kita. Terutama ibu, ya. Terutama ibu. Ya. Ibu yang mengandung kita. Ibu yang melahirkan kita. Ibu yang menyusui kita, menyapi kita sampai, ya, genap berusia 2 tahun, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena mereka berjasa besar, ya, kepada kita, ya. Tidak ada yang lebih besar jasanya daripada kedua orang tua kita. Ya. Baru kemudian guru-guru kita, ya, yang mengajari kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua, kedua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ya. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan lamanya, ya. Jadi Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tua, dua orang ibu bapaknya. Karena apa? Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya itu adalah 30 bulan. Kalau disempurnakan, ya Bu, ya, susuannya kan begitu. Ya, maka haknya orang tua kepada kita itu besar sekali.
Kita ini milik orang tua kita. Ya, harta kita milik orang tua kita, diri kita juga milik orang tua kita. Ya, seperti itu. Sehingga Nabi SAW ya dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum salasan." Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian dengan ibu-ibu kalian. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan ya. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian dengan ibu-ibu kalian. Maksudnya mewasiatkan kepada ibu-ibu kalian itu maksudnya adalah berbuat baiklah kepada ibu, kepada orang tua ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Innallaha yusikum bi abaikum ya. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab ya." Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kalian dengan bapak-bapak kalian. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian dengan kerabat yang paling dekat, lalu yang lebih dekat lagi. Jadi ibu istimewa ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian dengan ibu-ibu kalian 3 kali. Kemudian sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian dengan bapak-bapak kalian. Dan sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian dengan kerabat yang paling dekat. Kemudian yang paling dekat ya. Jadi kalau misalkan kita punya orang tua kita sudah meninggal dunia, yang paling dekat dengan kita adalah ya saudaranya orang tua, saudara perempuannya ya, atau saudaranya ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, dan paklik bulik itu adalah yang paling dekat dengan kita. Maka itu harus terus disambung ya, jangan sampai putus ya. Jangan sampai kita memutus silaturahim ya. Kena ancaman ya. Kita asik sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, puasa Daud, kita memutus silaturahim, ada ancaman. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus ya, qati'ur rahim, memutus silaturahim. Nah, maka dosa besar ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menyambung ya. Minimal kita kalau memang jauh, tidak sempat dan lain sebagainya, telepon atau kirim salam dan lain sebagainya ya, lewat WA dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai memutus. Seberapapun besar permasalahan kita dengan kerabat kita, dengan saudara kita, mungkin dengan ya kerabat-kerabat kita ya, itu jangan sampai terputus ya, jangan sampai terputus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua kita ya, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada kerabat-kerabat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, dalam hadis sahih At-Tirmidzi disebutkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ridor Rabb fi ridal walid wa sukhtur Rabb fi sakhatil walid." Keridoan Rabb itu ada di dalam keridoan seorang bapak, dan kemurkaan Rabb itu ada di dalam kemurkaan seorang bapak ya. Atau yang akrab bagi kita, ridho Allah ada pada keridoan kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, ridho Allah ada pada keridoan seorang bapak yang orang tua ya. Kemudian murkanya juga ada pada kemurkaan seorang bapak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini harus kita jaga betul ya. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membuat orang tua kita itu ridho kepada kita. Jangan sampai menjadikan orang tua kita itu murka, marah kepada kita. Susah nanti kita ya. Walaupun kita baik hubungan dengan Allah, tapi dengan kedua orang tua kita sering membuat ya, marah, jengkel dan lain sebagainya. Kita tidak berbuat baik kepada beliau, maka itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.